Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ya dilaporkan aja misalnya ke bawah luar misalnya kecurangan atau apapun itulah ya. Kalau ada yang nekling, tolong disorakin. Kalau ada yang main curang, tolong disorakin. Supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal. Nomor urut peserta Pilpres telah diundi. Pasangan Anies Muhaimin mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Mahfud dengan nomor urut 3. Tiga pasangan peserta Pilpres ini bersiap kampanye yang akan dimulai 2 pekan lagi. Di sisi lain muncul dugaan Sobat Pemilu 2024, kenalin 5 jenis surat suara di pemilihan umum tahun 2024. Surat suara dengan list abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Surat suara dengan list merah digunakan untuk memilih DPD RI. Surat suara dengan list kuning digunakan untuk memilih DPR RI. Surat suara dengan list biru digunakan untuk memilih DPRD provinsi. Surat suara dengan list hijau digunakan untuk memilih DPRD kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Nita dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pemilih pemula tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan apa itu pembangunan dan pembangunan politik, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pembangunan. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya, menurut Alexander tahun 1994. Mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu apa itu pembangunan politik? Pembangunan politik merupakan salah satu kajian dalam ilmu politik yang hadir sebagai suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang pertama, konteks dalam pembangunan politik ini lebih banyak mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang, dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi, integrasi, dan demokratisasi yang belum berjalan dengan baik. Kedua, pembangunan politik identik dengan modernisasi karena akan berbicara mengenai perubahan secara menyeluruh yang membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, siapa yang disebut dengan pemilih pemula itu? Dalam Undang-Undang Pemilu Bab 4, Pasal 198 Ayat 1, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah, yang mempunyai hak untuk memilih. Selanjutnya, apakah kalian tahu pemilu serentak tahun 2024 itu? Pemilu 2024 adalah pemilihan umum
yang diselenggarakan pada tahun 2024 untuk memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pemilu 2024 dilakukan serentak di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional. Pemilu 2024 ini telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PPKPU tahun 2022. Seperti kita ketahui, Pemilu 2024 adalah pemilihan umum yang memiliki anggota komisi sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan untuk periode 2024 sampai 2029. Lalu apa saja yang dipilih dalam pemilu 2024? Yang pertama yaitu ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kedua anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ketiga Presiden dan Wakil Presiden, keempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, kelima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten atau Kota. Baiklah saudara, sebagaimana kita ketahui, pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat yang memiliki hak pilih akan memilih kontestan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Bagaimana pemahaman pemilih pemula pada pemilu 2024? Mari ikuti saya. Assalamualaikum, permisi Mbak. Boleh minta waktu sebentar untuk kita wawancara? Boleh. Kayaknya kita cari tempat yang lebih sekarang Mbak. Sebelumnya boleh tahu Mbak namanya siapa? Naya Sekari. Umur berapa sekarang Mbak? Kalau sekarang baru 19 tahun. Apakah 2024 nanti Mbak sudah terdaftar di pemilu Mbak? Sudah Mbak. Kalau boleh tahu kapan ya tanggal pemilu serentak itu kita mulai? Kalau setahu saya Mbak tanggal 14 Februari 2024. Baru hari Valentine ya Mbak ya. Tahu banget ya Mbak kalau hari Valentine itu apa namanya? Tahu Mbak? Mbak tahu nggak capres dan cawapresnya siapa aja? Kalau dari hasil pengundian kemarin nomor urut 1 itu Anies Baswedan sama Caimin. Terus kalau nomor urut 2 itu Prabowo sama Gibran. Kalau nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Wah, kayaknya yang banyak udah banyak tahu ya tentang pemilu 2024. Lumayan lah ya. Lalu kalau kontestan apa aja yang didebatkan lagi di tahun 2024 ini? Nah, kalau nggak salah tuh ada DPD, DPRD, DPRD Kabupaten atau Kota, sama DPRD Provinsi, terus sama Presiden. Kalau menurut Mbak, gimana tanggapannya kalau yang tentang caleg yang tiket? Menurut Mbak tanggapannya gimana nih kalau yang tentang golput? Oh, kalau yang kayak golput itu ya kayak gitu ya, kalau misalnya kalau menurut saya sih itu kayak dia tuh kurang pengetahuan atau kurang pemahamannya tentang gimana sih tentang pentingnya memilih, pentingnya hak suara dalam pemilihan kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya dia kurang perlu dikasih pemahaman lagi tentang pemilihan ini gimana dia nggak jadi golput. Kalau tanggapan Mbak tentang caleg-caleg yang membeli suara gitu Mbak, yang nyogok-nyogok itu gimana itu Mbak? Kan banyak sekali nih sekarang kan yang fenomena-fenomena seperti itu. Ya, kalau yang menurut saya yang nyogok-nyogok atau yang suka kayak gitu yang kayak itu tuh balik lagi ruginya ke diri sendiri juga, karena belum tentu juga dia bisa menang dengan beli suara orang, karena mungkin gimana ya Mbak ya, mungkin dia udah ngabisin uang banyak buat bikin